Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leila Mona Ghanim. Saya akan membahas hari ini tentang komunikasi. Sesuatu yang penting sekali untuk kehidupan kita. Komunikasi kenapa penting? Karena kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Jadi pasti kita berkomunikasi. Nah, hari ini eh, yang akan saya bahas adalah dasar-dasar fundamental dari komunikasi bagi para akademisi atau para pembelajar komunikasi untuk bisa melangkah ke materi-materi berikutnya pasti dibutuhkan pemahaman dasar-dasar dari komunikasi. Untuk para mahasiswa di jurusan komunikasi, materi ini pasti penting banget. Oke, saya akan ajak untuk membahas materi ini. Oke, baik. Definisi dan konteks ilmu komunikasi. Saudara-saudara sekalian, atau saya panggil para pembelajar komunikasi, adik-adikku semua. Komunikasi itu kita tahu ya, menempati tempat penting bagi kehidupan manusia. Penting banget komunikasi itu. Kenapa penting? Nah, pertanyaannya kenapa penting? Karena ini adalah kegiatan yang fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Mengatur semua hubungan yang ada di dalam diri dan kehidupan dari manusia itu. Nah, hakikat dari komunikasi, jadi ngapain sih kita belajar komunikasi? Kita belajar komunikasi karena komunikasi adalah menyampaikan isi pesan. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran tentang menyampaikan isi pesan kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha, jadi ada usaha di sana, ada menyampaikan pesan, dan kepada siapa? Antar manusia. Jadi pelajaran terkait dengan komunikasi adalah merujuk kepada hal-hal ini. Komunikasi itu adalah proses yang menggambarkan bagaimana seseorang memberikan rangsangan pada makna pesan verbal dan nonverbal dalam pikiran orang lain. Nah, ini mulai complicated ya. Yang ringan ya, yang ringan ya. Jadi gini, gimana kita menyampaikan pesan kita dengan apa? Dengan kata-kata, dengan nonverbal. Nanti kita akan elaborasi. Nonverbal itu apa? Ekspresi mata, gerak tubuh, suara. Bayangkan kalau suara saya seperti ini, dan bayangkan kalau suara saya seperti ini. Atau bayangkan kalau suara saya seperti ini, pasti berbeda makna yang diterima, begitu ya. Itu adalah terkait dengan suara atau nonverbal. Atau terkait dengan background. Di belakang saya nih ada background laut gitu ya, di pinggir pantai gitu ya, ada batu-batuan. Kemudian suasana pantai itu akan beda sekali kalau di belakang ini saya kasih warna dark, hitam gelap gitu ya, atau warna merah banget gitu ya. Nah, berbeda sekali dampaknya. Jadi pesannya akan menjadi berbeda. Suasana yang saya sedang ingin sampaikan adalah yuk santai-santai yuk belajar komunikasi, suasananya santai di pinggir pantai gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi ini adalah sebuah pesan juga, baik verbal maupun non verbal. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Jadi saya menyampaikan informasi kepada Anda menyampaikan informasi kepada saya, dan dikemas dalam sistem simbol mereka. Apa itu sistem simbol? Misalnya pakai tulisan. Tulisan kan ada simbol-simbolnya. Ini lihat nih,
A ada simbolnya seperti ini, P adalah simbolnya seperti ini, gitu ya. Atau juga dengan simbol-simbol lainnya, misalnya. Ini semua berhubungan, ya. Dan simbol itu sesuatu yang dimaknai bersama, sama-sama ngerti nih kalau simbol itu artinya adalah apa. Kalau nggak ngerti, implikasinya juga akan berbeda. Kita tidak mengkomunikasikan dengan baik. Nah, lanjut lagi tentang pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu asalnya dari kata communication, komunis ya, atau kata communication dalam bahasa Inggris adalah dirujuk dari kata komunis atau arti sama atau sama makna. Jadi maknanya sama nih. Saya kasih contoh. Di kepala saya suka dengan contoh ini ya. Di kepala saya jambu air, di kepala Anda jambu air. Di kepala saya jambu batu, di kepala Anda jambu batu. Ini artinya sama makna. Ya. Definisi-definisinya juga beragam. Kita elaborasi definisi dari para leluhurnya komunikasi gitu ya, atau para tokoh-tokoh komunikasi. Ini di antaranya para tokoh komunikasi gitu ya. Komunikasi adalah proses melalui seseorang atau komunikator, penyampai pesan, menyampaikan stimulus atau rangsangan dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Jadi orang yang mau berkomunikasi, dia itu punya tujuan. Ah, saya mau misalnya gini, saya mengkomunikasikan kepada teman saya ingin dia ngambilin kopi misalnya begitu ya. Berarti saya akan bilang, misalnya teman saya namanya Tuti. Tuti, saya mau minum kopi dong, tolong dibuatin. Nah, itu berarti saya punya pesan yang saya sampaikan dengan pernyataan yang ada simbol-simbolnya tadi, dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain, yaitu teman saya memberikan kopi, begitu. Kemudian dari Harold Laswell mengatakan bahwa prosesnya itu very simple sebenarnya ya, very simple. Tetapi nanti pada implementasinya tidak sederhana. Teman-teman sekalian, komunikasi itu pada dasarnya adalah proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Who says what in which channel, to whom, and with what effects. Jadi apa nih pesannya? Siapa yang ngomong? Ini penting sekali siapa yang menyatakan. Misalnya pesan tentang COVID-19, kalau disampaikan oleh orang yang kredibilitasnya tinggi, misalnya dokter ahli paru misalnya begitu ya menyampaikannya, akan berbeda dengan misalnya ada seorang tukang sayur yang menjelaskan tentang COVID. Nah, jadi siapa itu penting. Dan siapa yang menjelaskan tentang sayur-sayuran, tukang sayur akan jauh lebih kredibel dibandingkan yang dokter tadi begitu ya, yang menjelaskan tentang harga sayur dan lain sebagainya yang dia jual misalnya begitu. Kemudian says what? Apa pesannya? Karena pesan ini penting, karenanya kita sebagai orang yang bergelut di bidang komunikasi perlu mengelola pesan tersebut sebaik mungkin sehingga dapat dipahami. Kemudian melalui channel apa? Melalui Zoom, atau melalui voice note, atau melalui email, atau melalui surat, atau melalui WhatsApp group, whatever, apa saja, terserah. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Yang paling pas untuk disampaikan pakai apa ya, gitu. Nah, kepada siapa? Kepada siapa sehingga pesannya paling pas melalui saluran apa ya, gitu. Kemudian jadi membawa pengaruh apa ya? Kayak tadi nih, dia akhirnya bawain
Minum apa enggak ya sahabat saya itu? Bawain minum apa enggak ya? Atau apakah pesan yang disampaikan oleh dokter, ahli paru terkait dengan COVID membuat pendengarnya menjadi mengikuti atau mematuhi apa yang disarankan tadi? Ini dampaknya. Jadi seluruh proses itu tidak sederhana, eee, namun kita perlu memahami poin-poin yang perlu kita elaborasi. Nanti di dalam memahami ilmu komunikasi kita akan tahu, pilih siapa penyampai pesannya, pilih pesannya apa, pilih channel-nya apa. Ini yang akan dielaborasi, eee, dalam, luas gitu ya, dan seru. Ini semua akan kita elaborasi. Makin dalam lagi nanti makin ceruknya makin kuat lagi gitu ya. Itu yang akan kita bahas dalam pelajaran-pelajaran lebih lanjut. Ini sebagai overview saja untuk memahami, ngapain sih belajar komunikasi tuh, gitu ya. Kemudian definisi komunikasi adalah prosedur di mana pikiran seseorang dapat memengaruhi pikiran orang lain. Nah, Warren Weaver bilang seperti itu. Eee di dalam penjelasan ini memang secara umum saja, pikiran seseorang bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tapi pikiran itu harus disampaikan dong, ya kan? Melalui apa? Karena orang bukan pembaca pikiran. Eee, Pendapat lain dari Everett Rogers, dia bilang komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber, ya, orang yang menyampaikan pesan, kepada penerima, ya, dialihkannya nanti pakai metode-metode, pakai saluran seperti apa dan lain sebagainya, eee, kepada suatu penerima atau lebih, bisa jadi satu orang atau lebih banyak orang, dia fokusnya melihat ke jumlah dari penerima, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Betul sekali. Apa yang diubah itu nanti dihubungkan dengan pesannya. Jadi seorang penyampai pesan, dia akan yang baik gitu ya, dia akan memikirkan, perubahan seperti apa ya dari orang penerima pesan ini begitu ya. Perubahannya bisa jadi lebih suka, tertarik membeli, atau jadi lebih mengerti dan lain sebagainya, itu bisa berbagai macam. Menurut Raymond Rose, komunikasi adalah proses pemilah dan pemilihan dan juga menggunakan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membantu penerima menghasilkan respon pesan atau makna penalaran yang sama dengan yang dimaksudkan komunikator. Jadi balik lagi tadi Raymond Rose ngelihat bahwa dia itu jadi punya pikiran kayak gimana ya, punya perasaan kayak gimana ya, atau punya perubahan perilaku seperti apa ya gitu. Jadi respon dari orang yang menerima pesan inilah yang diinginkan oleh penyampai pesan. Lalu gimana nih cakupan ilmu komunikasi? Ini multidisiplin. Komunikasi memengaruhi dan juga dipengaruhi, ya. Pertama, dipengaruhi dan memengaruhi bidang ilmu lainnya. Bidang politik misalnya, para politisi membutuhkan untuk menyampaikan pesan kepada para konstituennya. Ilmu kesehatan, para tenaga kesehatan perlu menyampaikan pesan kepada orang yang menerima pelayanan kesehatan. Termasuk juga orang yang menerima pelayanan kesehatan perlu juga memahami komunikasi sehingga apa yang dia rasakan atau masalah kesehatan yang dia rasakan bisa disampaikan dengan tepat kepada orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya dari pasien kepada dokter, dokter kepada pasien, atau tenaga kesehatan lainnya. Perlu tahu bagaimana cara mengkomunikasikan lebih baik. Bayangin kalau pasien nggak ngomong dengan jelas, bagaimana dokter bisa membantu dirinya? Ilmu filsafat luar biasa. Kita dengar banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang ilmu filsafat yang terus berkembang. Bagaimana kita melihat
akar dari keilmuan itu ilmu filsafat. Ini sangat memengaruhi komunikasi dan juga ilmu komunikasi juga akan memengaruhi ilmu-ilmu lainnya. Ilmu psikologi, tentu saja ilmu psikologi sangat berpengaruh. Nanti kita akan lihat di kajian komunikasi antar pribadi kuat sekali dengan ilmu komunikasi. Dan ilmu psikologi juga pastinya membahas tentang bagaimana mengkomunikasikan. Kemudian ilmu psikologi sosial, matematika, ilmu elektronika, dan lain sebagainya. Ahli kita banyak belajar juga dari matematika. Ahli matematika perlu mampu menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, kepada orang pembelajar matematika, atau konsep-konsep matematika kepada pengguna dari konsep tersebut. Bagaimana isu-isu teknis yang rumit dijelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin. Nah, itu dia yang kita bahas sebagai overview saat ini. Dan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.